Didukung oleh Menyiasati stok vaksin COVID-19 di beberapa daerah yang kian menipis, dimungkinkan untuk warga menerima vaksin dosis pertama dan kedua dengan jenis yang berbeda. Timbul pertanyaan, apa syarat aman? Hal ini bisa dijalankan. Untuk membahas hal ini, kami terhubung dengan Profesor Iris Rengganis, dokter spesialis penyakit dalam dan urologi, sekaligus Satgas Imunisasi PAPDI. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, Prof. Iris. Selamat siang. Ya, Prof, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama, sebetulnya kalau vaksin pertama dan kedua dengan jenis yang berbeda, amankah? Sebetulnya demikian. Vaksin pertama, kedua diharapkan sama dalam satu seri. Kenapa demikian? Karena itu sudah ada penelitiannya dan jelas efikasinya. Bila mana kita mencampurkan dalam satu seri vaksin pertama kedua, mungkin tidak apa-apa, tetapi efikasinya kita tidak tahu karena tidak ada penelitiannya. Biasanya yang dilakukan adalah satu seri sama, nanti boosternya baru kita berikan yang berbeda platformnya. Biasanya seperti itu. Namun pertanyaannya kalau untuk vaksin pertama dan juga vaksin kedua begitu, berbeda tetapi paling tidak bahannya sama ya, Dok ya? Tergantung platform. Jadi kalau kita lihat vaksin itu platformnya apa? Apakah dia whole virion, seluruh virusnya yang dimatikan, ataukah messenger RNA, ataukah viral vector? Ya, jadi tergantung kita. Dan sebaiknya mencampurkan dalam satu seri itu harusnya yang sama siogianya untuk Misalnya melihat seperti apa, efikasi Prof? vaksin. Misalnya Sinovac dengan Sinovac itu yang pertama. Ya itu satu seri 2 kali. Kemudian kita mau booster. Nah boosternya kita pertimbangkan, oke kita kasih Moderna atau Pfizer untuk supaya mengcover Delta. Itu kan pemikirannya seperti itu. Tapi kalau misalnya yang pertama kita kasih Sinovac atau kasih Pfizer, terus yang kedua sebaliknya kita berikan Sinovac Pfizer atau Pfizer Sinovac, itu akan berbeda hasilnya. Kita tidak bisa menilai efikasinya. Karena penelitian itu berdasarkan satu seri 2 kali suntikan yang sama. Oke. Prof. Iris, bagaimana dengan mereka yang memiliki komorbid gitu? Katakanlah jika memang ketersediaan vaksin Moderna terbatas, apakah bisa divaksin dengan jenis yang lain kah? Nah, komorbid tentu harus dikontrol dulu ya penyakitnya, dan biasanya datang kepada dokter yang merawatnya dan atas izin dokternya bahwa ini pasien sudah terkontrol stabil baru boleh divaksinasi. Nah, seandainya misalnya Moderna habis yang pertama ya, dia mendapat satu seri 2 kali Moderna. Yang paling mending kita bisa memberikan Pfizer karena platformnya sama. Jadi diusahakan dalam satu seri itu 2 platform yang sama. Walaupun mereknya lain ya, tetapi platformnya sama. Moderna dan Pfizer platformnya sama. Baik, jadi itu yang perlu diingat ya, satu seri dengan platform yang sama. Prof. Iris, banyak jenis vaksin yang tiba di Indonesia, namun hal ini menjadikan sebagian masyarakat kemudian memiliki sikap untuk memilih-milih vaksin. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini, Prof. Iris? Sebenarnya semua vaksin dianggap baik ya, yang sudah masuk ke dalam negara kita dan sudah dapat izin Badan POM EUA ya, Emergency Use Authorization, dan dianggap aman, itu sebaiknya apa yang di depan mata itu yang dilakukan. Ya, jadi kita tidak bisa memilih. Mungkin di negara lain karena jumlah vaksinnya banyak, jadi mereka bisa memilih. Tetapi di negara kita masih terbatas vaksin, jadi apa yang ada segeralah divaksinasi supaya mendapat kekebalan. Baik, itu ya. Apa yang ada harus segera divaksinasi terlebih dahulu agar mendapatkan kekebalan, agar bisa menciptakan herd immunity. Terima kasih dokter spesialis penyakit dalam dan urologi, Profesor Iris Rengganis sudah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini. Pemirsa, penyebaran COVID-19 saat ini hanya dapat kita kendalikan dan hentikan dengan menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ikuti program vaksinasi di tempat-tempat yang disediakan dengan disiplin. Bersama-sama kita melawan COVID-19 dengan 3M dan vaksinasi. didukung oleh